Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, hari ini saya akan menceritakan seorang anak muda yang dulunya dihina, tapi sekarang malah bisa jadi bupati. Namun sebelumnya saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Namaku Rio. Aku lahir dan besar di sebuah desa kecil di lereng pegunungan Jawa Tengah. Desa ini tak terkenal, bahkan dalam peta pun kadang namanya tidak tercantum. Tapi di sanalah aku mengenal hidup, mengenal kerasnya tanah, dinginnya embun pagi, dan panasnya aspal proyek yang membakar telapak kaki. Sejak remaja, aku sudah bekerja sebagai kuli bangunan. Hidupku pas-pasan. Kadang dapat proyek harian, kadang menganggur berminggu-minggu. Tapi aku tak pernah berhenti. Aku selalu yakin, kerja keras tak akan mengkhianati hasil. Allah Maha Melihat. Setiap hari aku bangun sebelum matahari menyingsing, mengayuh sepeda butut warisan bapakku menuju lokasi proyek yang kadang berjarak belasan kilometer. Baju kerjaku hanya itu-itu saja, lusuh dan penuh noda semen yang sudah mengeras seperti kerak batu. Aku tak malu. Aku justru bangga bisa menghidupi diri sendiri tanpa menggantungkan tangan pada siapapun. Sampai akhirnya hari itu datang. Pagi itu, seperti biasa aku dan rekan-rekan bangunan sedang sibuk mengaduk semen di lahan pembangunan balai desa. Langit bersih, matahari belum terlalu menyengat, dan suasana cukup tenang. Tiba-tiba sebuah mobil putih berhenti di dekat tumpukan batu bata. Seorang perempuan keluar dari dalamnya. Rambutnya terikat rapi, mengenakan kemeja putih dengan logo kampus di dada kirinya, dan membawa map tebal di tangan. Semua mata menoleh. Kami yang jarang melihat perempuan muda berpenampilan seperti itu di proyek langsung terdiam. Dia mendekati mandor kami dan memperkenalkan diri. Namanya Nabila. Mahasiswi tingkat akhir dari Jakarta yang sedang melakukan penelitian tentang pembangunan desa. Aku awalnya hanya melirik sekilas. Dalam hatiku, aku berpikir dia pasti hanya akan duduk di mobil, mencatat dari kejauhan, lalu pulang ke kotanya. Tapi ternyata dugaanku salah. Ia justru ikut mendekat ke area kerja. Bahkan berdiri tak jauh dariku, mencatat sesuatu sambil sesekali bertanya. "Maaf mas, ini proses ngaduknya campurannya berapa banding berapa ya?" Tanyanya sambil senyum sopan. Aku sempat kaget. Jarang ada yang menanyakan itu, apalagi dengan nada selembut itu. Biasanya kami cuma disuruh kerja, tak pernah ditanya soal teknik. Kalau buat pondasi ringan, biasanya 1 semen, 2 pasir halus, 3 kerikil, "Mbak," jawabku. Dia mencatat sambil manggut-manggut. Lalu mulai membuka percakapan ringan. Sejak hari itu, tiap kali dia datang, kami makin sering berbicara. Nabila bukan hanya cerdas dan rajin, tapi juga rendah hati. Ia tak canggung duduk di dekatku sambil menulis. Tak keberatan kena debu. Bahkan kadang ikut bantu mengangkat papan tulis atau mengelap keringatnya dengan tisu tanpa menunjukkan jijik. Perlahan tapi pasti, hatiku mulai bergetar. Sesuatu yang sudah lama tidak kurasakan. Entah sejak kapan perasaan itu tumbuh. Tapi aku tahu satu hal, aku jatuh cinta. Namun aku sadar, cinta ini tak mudah. Aku cuma tukang bangunan. Anak kampung yang makan pun kadang hanya dengan tempe goreng dan nasi basi. Sedangkan dia anak orang berada. Ibunya seorang pengusaha properti di Semarang. Ayahnya pensiunan pejabat daerah. Dia kuliah di kampus elit, hidup di kota besar, bergaul dengan orang-orang selevel. Sungguh jauh. Meski begitu, Nabila tak pernah sekalipun menunjukkan bahwa dia merasa lebih tinggi. Justru dia yang sering menghiburku saat aku minder. Saat aku cerita soal sepatuku yang bolong, dia hanya tertawa dan berkata, "Mas, aku lebih suka kamu yang apa adanya. Jujur dan rajin. Daripada pria ganteng tapi penuh kepalsuan." Kalimat itu membuat dadaku bergetar. Aku tahu, perasaan kami mulai sejalan. Dan malam itu, di bawah remang lampu proyek yang sedang kami rapikan, aku memberanikan diri. "Nabila?" Aku memanggilnya pelan. Dia menoleh. Matanya tajam, tapi penuh kelembutan. "Kalau suatu hari aku minta izin untuk jaga kamu, kamu mau?" Dia tak langsung menjawab. Hanya tersenyum dan mengangguk pelan. Sejak malam itu, kami jadi lebih dekat. Lebih dari sekadar teman. Kami tahu apa yang sedang kami jalani. Cinta ini nyata. Tapi juga rapuh.
Sampai akhirnya ujian pertama datang, lebih cepat dari yang kubayangkan. Beberapa minggu kemudian, Nabila mengajakku ke Semarang. Ia bilang ingin memperkenalkanku pada ibunya. Aku ragu. Tapi dia meyakinkan, ibu memang keras, tapi kamu harus berani. Kalau kamu serius, kita lewati ini bareng. Aku pun berangkat. Naik bus ekonomi, bermodal satu kemeja terbaikku yang sudah disetrika berkali-kali agar terlihat layak. Saat sampai di rumahnya, aku langsung terdiam. Rumah besar 2 lantai, halaman luas, mobil-mobil mewah terparkir rapi. Aku merasa seperti masuk dunia lain. Bu Ratna menyambut kami di teras. Tubuhnya tegap, wajahnya anggun tapi dingin. Tatapannya menelanjangi dari ujung rambutku hingga alas kakiku. Jadi ini orangnya? Tanyanya tanpa senyum. Nabila mengangguk sambil menggenggam tanganku. Kerja di mana kamu? Tanya Bu Ratna tajam. Di proyek Bu, saya tukang bangunan, jawabku jujur. Dia tersenyum sinis, menarik. Jadi kamu mengangkat batu setiap hari dan itu cukup untuk nafkahi anak saya? Aku diam. Suasana membeku. Nabila berusaha menjelaskan, tapi sang ibu sudah tak tertarik mendengar. Dia berbalik masuk rumah tanpa mengundang kami masuk. Hari-hari berikutnya, setiap kali aku datang ke rumah Nabila, Bu Ratna selalu menunjukkan tatapan sinis. Kadang menyindir terang-terangan, kadang melalui sindiran halus yang menghina statusku. Anak muda zaman sekarang ya, ganteng sedikit dikira bisa pimpin keluarga, ucapnya suatu sore saat aku datang mengantar Nabila. Aku hanya menunduk, menahan marah dan sedih dalam diam. Namun di balik itu, Nabila selalu berdiri di sisiku. Mas, sabar ya. Aku percaya kamu. Suatu hari semua ini akan berubah, bisiknya. Tapi perubahan itu bukan hal mudah. Bu Ratna semakin keras. Puncaknya adalah saat dia berkata pada Nabila, kalau kamu nikah sama dia, jangan harap kamu masih aku anggap anak. Kalimat itu seperti petir di siang bolong. Aku ingin marah, tapi aku tahu, ini bukan tentang harga diriku. Ini tentang cinta kami yang diuji oleh tembok besar bernama perbedaan status dan trauma masa lalu yang belum ku ketahui. Namun Nabila tak gentar. Dia memilih tinggal di kampung. Menyewa rumah kontrakan kecil bersamaku. Kami menikah sederhana, tanpa pesta, tanpa restu ibu, hanya doa dari tetangga dan nasi tumpeng di ruang tamu. Sejak saat itu, aku bekerja lebih keras. Setiap pagi sebelum fajar aku sudah berangkat. Malam baru pulang, tubuh penuh debu. Tapi aku tak pernah mengeluh. Karena setiap kali masuk rumah, aku lihat senyum Nabila. Senyum yang membuatku kuat, apapun yang terjadi. Aku mulai belajar lebih banyak. Dari mandor, dari buku bekas, bahkan dari video tutorial di warnet. Aku mencatat, menghafal, mencoba. Sampai akhirnya, aku dipercaya memimpin proyek kecil membangun rumah tipe 36 di desa sebelah. Dari situ aku mulai dikenal. Aku kumpulkan modal sedikit demi sedikit. Membentuk tim kecil. Mendirikan usaha konstruksi lokal yang jujur dan sederhana. Namun kabar soal kami kembali sampai ke Semarang. Dan Bu Ratna datang lagi, bukan untuk minta maaf. Tapi membawa amplop berisi uang dan berkata, ini untuk kamu pergi dari hidup anak saya. Jangan egois, cari perempuan selevel kamu. Aku tatap matanya. Dalam. Lalu kuucapkan perlahan, Bu, saya memang bukan siapa-siapa. Tapi saya cinta anak ibu. Dan saya nggak akan ninggalin dia, hanya karena saya miskin. Ia tertawa. Cinta? Cinta nggak bisa bayar cicilan rumah. Enggak bisa beli AC. 3 tahun berlalu sejak hari pernikahan sederhana kami. 3 tahun penuh peluh, debu, dan doa yang tak pernah putus. Di kontrakan kecil di pinggir desa, kami hidup bersahaja, tapi penuh harapan. Nabila tak pernah mengeluh. Bahkan ketika dapur kami hanya berisi sebutir telur dan seplastik cabai rawit, ia tetap tersenyum dan bilang, yang penting kita masih bisa makan bareng, Mas. Aku terus bekerja, dari satu proyek ke proyek lain. Kadang aku ditolak karena dianggap belum cukup berpengalaman. Kadang proyek dibatalkan karena dana desa tertunda. Tapi aku tak menyerah. Aku tahu, dalam perjuangan, yang penting bukan kecepatan, tapi ketekunan. Lalu suatu hari, datanglah kesempatan yang mengubah segalanya.
Seorang kepala dusun dari desa tetangga mencari tukang bangunan untuk membangun balai warga yang sudah bertahun-tahun tak terpakai. Banyak kontraktor besar menolak karena proyeknya kecil. Tapi aku terima dengan senang hati. Aku garap proyek itu bersama tim kecilku. Kami bangun dari nol. Setiap pagi aku berdiri di lokasi, memastikan fondasi tegak lurus, atap kuat, dan tembok tak asal kuas. Aku kerjakan dengan sepenuh hati, seolah aku membangun rumahku sendiri. Hasilnya, kepala dusun terkesan. Ia bilang, ini baru bangunan yang dibangun dengan hati. Dari situ, proyek lain datang. Membangun musala, memperbaiki jalan gang, bahkan merenovasi rumah warga miskin. Nama timku mulai dikenal. Tapi bukan karena pamflet atau baliho, melainkan dari mulut ke mulut. Orang bilang, kalau mau bangunan kuat dan jujur, cari timnya Mas Rio. Di rumah, Nabila tak tinggal diam. Ia bantu urus administrasi, bikin laporan keuangan, bahkan menghubungi kenalan lamanya dari kampus untuk mencari peluang. Dia tak hanya jadi istri, tapi jadi sekretaris, manajer, dan sahabat dalam satu tubuh. Di malam-malam sepi, ketika kami duduk berdampingan menatap layar laptop bekas, aku sering menatap wajahnya dan berbisik dalam hati. "Halo, terima kasih karena kau kirimkan dia untukku." Lalu datanglah proyek besar. Membangun jembatan penghubung antara dua dusun yang selama ini terisolasi karena sungai kecil yang deras saat musim hujan. Proyek ini sudah lama diajukan ke pemerintah tapi selalu terbengkalai. Kali ini, kepala desa mempercayakannya padaku. Aku terima tantangan itu. Aku tahu ini bukan sekadar pekerjaan. Ini adalah peluang. Peluang untuk membuktikan bahwa seorang mantan kuli juga bisa jadi pemimpin di bidangnya. Kami kerja siang malam. Aku pastikan setiap tiang pancang tertanam sempurna, setiap lempeng baja dikunci rapat, setiap warga dilibatkan agar merasa memiliki. Ketika jembatan itu akhirnya berdiri tegak, tak hanya menghubungkan dua dusun, tapi juga menghubungkan harapan-harapan yang selama ini terputus. Berita tentang keberhasilanku menyebar. Surat kabar lokal menuliskan artikel berjudul, "Dulu Tukang Bangunan, Kini Tokoh Muda Inspiratif." Foto wajahku terpampang di halaman depan. Saat itu, Nabila menangis. Bukan karena sedih, tapi karena bangga. Malam itu, ponselnya berdering. Di layar, tertulis nama yang selama ini tak muncul, Ibu. Nabila menatapku. Tangannya gemetar. Aku hanya mengangguk pelan. "Angkat aja," kataku. Suara di seberang terdengar pelan. "Kamu masih bahagia sama dia?" Nabila terdiam sejenak, lalu menjawab, "Lebih dari bahagia, Bu. Dia bukan cuma suami terbaik, tapi juga laki-laki yang mengubah hidupku." Di ujung telepon, terdengar isak tangis yang tertahan. Itu suara Bu Ratna. Beberapa minggu setelah telepon itu, kabar viralnya artikel tentang kurupanya menyebar cepat. Tak hanya media desa, tapi juga forum-forum kecamatan, tokoh masyarakat, hingga pejabat daerah mulai menyebut namaku. Aku mulai diundang ke acara diskusi, pelatihan kepemudaan, hingga seminar pembangunan desa. Suatu sore, saat aku sedang menatap berkas laporan proyek di rumah, seorang pria datang mengetuk pintu. Ia mengenalkan diri sebagai perwakilan dari tim pemenangan bakal calon bupati. Ia berkata tegas, "Kami sedang mencari figur muda yang jujur dan dicintai rakyat. Dan kamu, Rio, masuk dalam radar kami." Aku terdiam. Kaget. Lalu tertawa kecil. "Saya ini siapa, Pak? Cuma tukang bangunan yang baru belajar politik. Justru karena kamu dari bawah, orang percaya kamu. Kamu bukan tokoh instan. Kamu dibentuk oleh kerja keras dan keringat," jawabnya. Malam itu, aku bicarakan semuanya dengan Nabila. Kami duduk lama di dapur kecil kami, ditemani kopi hangat dan semangkuk mie instan. "Kalau ini jalan dari Allah," katanya sambil menatap mataku, "aku akan terus di belakangmu, Mas." Aku mantapkan hati. Akhirnya aku menerima tawaran itu. Tapi yang paling mengejutkan, bukan hanya aku diajukan sebagai calon wakil, tapi langsung sebagai calon utama. Nama, Rio Hendra, terpampang di setiap spanduk dan baliho di kota dan desa. Dan hari itu, Bu Ratna datang lagi ke rumah. Tapi kali ini, ia membawa sekotak roti dan 2 kantong buah. Ia berdiri di depan rumah kontrakan yang dulu ia sebut kandang ayam. Wajahnya tak lagi sinis. Kali ini penuh haru.
Aku tahu aku pernah salah nilai kamu, Rio, katanya pelan. Aku menatapnya. Tak berkata apa-apa. Tapi kalau Allah sendiri yang mengangkat derajat seseorang, siapa kita yang bisa merendahkannya? Ia lalu memelukku. Untuk pertama kalinya. Pelukan yang tak sekadar simbol damai, tapi juga pengakuan. Dan dari sanalah, perjalanan menuju puncak itu benar-benar dimulai. Hari pencoblosan tiba. Sejak pagi buta, udara kampungku berbeda. Seolah semesta tahu bahwa ini bukan hari biasa. Jalan-jalan desa yang biasanya sepi kini dipenuhi warga dengan baju terbaik mereka. Ada yang datang naik sepeda, ada yang berjalan kaki sambil menggendong anak, ada pula yang naik truk bak terbuka sambil menyanyikan yel-yel semangat. Di depan TPS, antrean mengular. Para relawan tersenyum menyapa. Di antara mereka, aku melihat wajah-wajah yang dulu pernah mencibirku. Dulu, mereka menyebutku tukang sempak, karena setiap hari kerja dengan celana lusuh penuh semen. Tapi hari itu, mereka menggenggam tanganku dan berkata, "Pak Rio, kalau nanti jadi bupati, jangan lupakan kami ya." Aku tak bisa berkata apa-apa. Hanya menunduk, menggenggam tangan mereka erat, dan menahan air mata agar tak jatuh di depan umum. Siang itu, setelah mencoblos, aku dan Nabila pulang ke rumah. Kami tak bicara banyak. Hanya duduk berdua di ruang tamu sempit sambil menunggu malam tiba. Jam 8 malam, balai desa penuh sesak. Warga dari berbagai dusun berkumpul, menatap layar proyektor yang menampilkan angka-angka hasil quick count. Di layar itu, angka 61,4% muncul dengan warna merah cerah di samping namaku. Teriakan pecah. Tangisan haru terdengar. Beberapa warga sujud syukur. Anak-anak berlarian. Para ibu mengangkat tangan ke langit. Para pemuda menepuk-nepuk punggungku sambil bersorak. Aku hanya diam. Menatap layar. Lalu menoleh ke Nabila, menggenggam tangannya, dan berbisik, "Terima kasih sudah tidak pernah pergi." Dari belakang, terdengar suara pelan memanggil, "Rio." Aku menoleh. Bu Ratna berdiri di sana. Wajahnya basah oleh air mata. Tapi kali ini bukan tangis kecewa. Tangis itu penuh kebanggaan. Ia mendekatiku, menunduk, lalu berkata, "Maafkan Ibu, Rio. Ibu terlalu sibuk melihat siapa kamu di masa lalu sampai lupa siapa kamu sebenarnya." Aku tak menjawab. Hanya memeluknya. Hangat. Panjang. Dan di pelukannya, aku tahu, luka lama itu akhirnya sembuh. Beberapa hari setelah pengumuman resmi, aku dilantik sebagai bupati termuda di kabupaten kami. Berita itu masuk koran nasional. Wartawan datang dari berbagai daerah untuk mewawancaraku. Tapi aku tetap memilih tinggal di rumah kontrakan lama kami. Setidaknya sampai kantor bupati disiapkan. "Kenapa nggak pindah rumah yang besar, Mas?" tanya seseorang. Aku menjawab, "Karena aku ingin selalu ingat, dari mana aku memulai semuanya." Minggu-minggu awal menjadi bupati bukan hal mudah. Aku temui tumpukan masalah yang selama ini ditutupi. Anggaran bocor, proyek fiktif, sekolah rusak, puskesmas tanpa obat, jalan berlubang di mana-mana. Tapi aku tidak gentar. Aku kumpulkan tim muda. Orang-orang yang bersih, jujur, dan mau kerja keras. Aku pangkas anggaran tak jelas, aku buka akses beasiswa untuk anak-anak buruh dan petani, aku luncurkan program renovasi rumah layak huni untuk warga miskin. Aku juga pastikan bahwa setiap rupiah dari pajak digunakan sebaik mungkin. Hari-hari kami penuh kerja. Tapi hasilnya mulai terasa. Jalan-jalan yang dulu becek, kini sudah mulus. Anak-anak yang dulu harus jalan kaki 7 kilometer ke sekolah, kini bisa naik kendaraan dari jembatan yang dulu aku bangun. Ibu-ibu yang dulu takut melahirkan di rumah karena jauh dari puskesmas, kini bisa tenang karena ada klinik baru di dusun mereka. Namun satu sore yang tak pernah kulupakan adalah saat aku pulang dari kunjungan kerja di desa terjauh, dan menemukan Nabila duduk di ruang tamu bersama ibunya. Di meja ada teh hangat dan sepiring pisang goreng. Bu Ratna menatapku lama. Sorot matanya tak lagi tajam, tapi teduh. Lalu ia berkata, "Rio, ada yang harus ibu akui." Aku duduk perlahan. Ia melanjutkan, "Waktu dulu kamu melamar Nabila, ibu nggak cuma menolak karena kamu miskin." Aku mengernyit. "Dulu, ibu pernah kerja di proyek bangunan. Di proyek itu juga kerja ayahmu. Dia orang baik. Tapi karena fitnah,
dia dipecat. Dan proyek itu, milik keluarga besar ibu. Jantungku berdetak cepat. Sejak itu, ibu selalu punya luka. Ibu pikir, orang dari dunia kuli hanya akan bawa masalah seperti dulu. Ibu takut sejarah terulang. Tapi ternyata ibu salah besar. Ia mulai menangis. Kamu bukan seperti yang ibu kira. Kamu bukan hanya suami, Rio. Kamu penyembuh luka. Aku tak bisa berkata apa-apa. Dunia seperti berhenti sejenak. Tiba-tiba semua yang dulu membingungkan menjadi masuk akal. Penolakan Bu Ratna, kebenciannya, sinisme yang bertahun-tahun kutahan, ternyata semua lahir dari luka lama yang tak pernah sembuh. Dan tanpa aku sadari, akulah orang yang menyembuhkan itu. Bukan dengan debat, bukan dengan dendam. Tapi dengan bukti, dengan cinta, dan dengan kesabaran. Sejak hari itu, hubungan kami berubah total. Bu Ratna bukan lagi ibu mertua yang dingin dan sinis. Ia menjadi ibu yang hangat, mendukung, dan bahkan sering ikut turun ke desa bersamaku. Ia belajar menyapa warga, ikut membagikan bantuan, bahkan belajar menyusun program kerja bersama Nabila. Warga mencintainya. Mereka tak tahu bahwa dulu, ia pernah berkata aku tak pantas untuk anaknya. 3 tahun berlalu. Periode pertamaku sebagai bupati segera berakhir. Tapi kabupaten ini sudah jauh berbeda. Jalan-jalan sudah tertata. Sekolah-sekolah sudah bersih dan rapi. Rumah sakit baru dibangun. Dan yang paling membuatku bangga, jumlah anak desa yang kuliah naik drastis. Karena mereka tak perlu lagi malu seperti dulu aku malu melihat kampus dari kejauhan. Hari pelantikan periode keduaku, ribuan orang datang. Warga dari dusun terjauh, anak-anak sekolah, para tokoh agama, petani, guru, buruh, semua berkumpul. Di tengah keramaian itu, aku berdiri di podium, mengenakan jas sederhana. Di sampingku, Nabila berdiri dengan senyum bangga. Dan di sebelahnya, Bu Ratna berdiri memeluk cucu kami yang lahir di tahun kedua pernikahan. Saat aku membuka pidato, aku hanya berkata, kalau hari ini aku bisa berdiri di sini, itu bukan karena aku hebat. Tapi karena aku tidak pernah menyerah. Jangan remehkan siapapun, karena hari ini kamu melihatnya jatuh, tapi siapa tahu besok dia yang akan menolongmu berdiri. Seluruh hadirin berdiri. Bertepuk tangan. Suara mereka menggema di lapangan luas. Tapi dalam hatiku, hanya satu suara yang paling kudengar, suara masa lalu yang dulu dihina, tapi hari ini menjadi kebanggaan sebuah negeri. Aku bukan siapa-siapa. Aku hanya laki-laki yang pernah makan nasi bungkus di atas got, tidur di tumpukan pasir proyek, dan dihina karena tanganku kotor. Tapi aku punya hati. Dan hati itulah yang membimbing langkahku, dari debu, menuju puncak. Setelah pelantikan periode keduaku selesai, hari-hari berikutnya bukanlah tentang pesta atau perayaan. Justru saat itulah segalanya baru benar-benar dimulai. Jika sebelumnya aku membangun fondasi, maka kali ini aku harus membangun atap. Atap yang menaungi ribuan harapan, keluh kesah, dan cita-cita rakyat di kabupaten ini. Setiap pagi, aku bangun pukul 4. Sholat tahajud bersama Nabila, lalu duduk di teras kecil rumah kami sambil menyeduh kopi buatan tangannya. Saat matahari mulai naik, aku sudah berada di kantor bupati, menyapa petugas kebersihan, mengecek jadwal harian, dan membaca laporan-laporan yang menumpuk di meja. Aku tahu, jabatan bukanlah hadiah. Jabatan adalah ujian. Dulu aku hanya berpikir bagaimana mengubah hidupku sendiri. Sekarang aku harus memikirkan hidup ribuan orang yang menggantungkan masa depannya pada kebijakan-kebijakan yang kutandatangani. Satu pagi, seorang ibu datang ke kantorku. Namanya Bu Sulastri. Ia membawa anaknya yang menderita gizi buruk. Tubuh anak itu kurus, kulitnya kering, dan matanya cekung dalam. Dengan suara gemetar, ia berkata, Pak Bupati, saya nggak datang buat minta uang. Saya cuma minta anak saya bisa diselamatkan. Aku menatap anak itu. Hatiku seketika tercabik. Setelah menghubungi dinas kesehatan dan memastikan anak itu dirawat segera, aku pulang ke rumah dengan hati gelisah. Di depan Nabila, aku menangis. Bukan karena aku lemah, tapi karena aku sadar, masih banyak yang belum kutuntaskan. Malam itu juga aku susun ulang program prioritas. Aku panggil seluruh kepala dinas, dan kukatakan satu hal, kita tidak sedang mengurus angka, kita sedang mengurus manusia. Jika masih ada satu anak yang kelaparan,
maka kita belum sukses. Sejak saat itu, program Satu Dusun Satu Pos Gizi diluncurkan. Aku libatkan bidan desa, kader posyandu, dan pemuda Karang Taruna untuk mendampingi keluarga miskin. Kami juga membuka dapur umum di kecamatan rawan pangan. Tak hanya itu, aku buka jalur beasiswa khusus bagi anak-anak dari keluarga petani dan buruh. Tak banyak yang bisa langsung berubah, tapi satu demi satu hasilnya mulai terlihat. Di tengah semua itu, rumah kami tetap sederhana. Aku tak pindah ke rumah dinas, masih tinggal di kontrakan lama yang direnovasi sedikit demi kenyamanan keluarga. Disitulah aku merasa tenang. Disitulah aku masih bisa jadi Rio yang dulu. Bukan hanya bupati, tapi suami, ayah, dan anak menantu. Suatu sore, saat aku pulang lebih awal, aku mendapati Nabila sedang menenun kain batik kecil bersama Bu Ratna di teras. Mereka tertawa kecil. Pemandangan itu membuatku diam di depan pagar, tak ingin mengganggu. Karena aku tahu, kebahagiaan itu dulu terasa mustahil. Tapi sekarang, nyata. Bu Ratna, yang dulu membenciku, kini menjadi pendukung terbesarku. Ia sering datang ke kantor, membawa makanan untuk staf. Bahkan ikut mengurus anak-anak korban gizi buruk yang kami tampung di panti darurat. Ia tidak hanya berubah, tapi juga tumbuh bersama kami. Namun hidup bukan dongeng yang terus manis. Saat program perbaikan infrastruktur besar mulai dijalankan, aku harus berhadapan dengan para kontraktor lama yang selama ini terbiasa bermain kotor. Mereka mengirim perantara, mencoba menyuap, menawarkan jatah proyek demi kelancaran. Satu malam, seseorang mengetuk pintu rumah. Seorang pria muda membawa koper. Dengan santai ia berkata, "Pak Rio, ini ucapan terima kasih dari kolega kami di pusat. Kalau Bapak mau kerja sama, tahun depan bisa bangun proyek skala nasional." Aku tatap koper itu. Lalu kuarahkan keluar pintu. Kalau kalian pikir aku berdiri di sini karena uang, kalian salah. Aku berdiri di sini karena cinta. Cinta pada rakyat, bukan pada laba. Silakan pergi. Wajah pria itu berubah kaku. Tapi ia tetap tersenyum sopan dan keluar. Sejak itu, aku tahu, jalan yang kupilih bukan hanya berat, tapi penuh jebakan. Namun Allah selalu beri pertolongan. Setelah penolakanku itu, beberapa pejabat muda di provinsi mulai melirik kepemimpinanku. Mereka mengundangku bicara di forum-forum antar daerah. Bahkan gubernur mengajakku berdiskusi soal model pembangunan desa berbasis komunitas. Aku mulai dikenal bukan hanya sebagai bupati termuda, tapi juga bupati bersih dan membumi. Tapi yang paling menyentuh adalah saat warga dari dusun termiskin datang berbondong-bondong ke kantor kabupaten. Mereka membawa hasil panen singkong dan jagung sebagai hadiah ulang tahunku. Salah satu dari mereka, seorang kakek renta bernama Pak Tirto, berkata sambil menahan air mata, "Kami tak bisa kasih apa-apa, Pak Bupati. Tapi ini hasil tangan kami sendiri. Dulu anak saya putus sekolah. Sekarang dia kuliah karena beasiswa dari Bapak. Kalau bisa, kami ingin doakan Bapak panjang umur." Aku tak kuasa membendung tangis. Aku peluk kakek itu. Dalam hati, aku tahu, inilah harta sejati, kepercayaan dan cinta dari mereka yang dulu tak punya suara. Meski semua berjalan baik, aku tetap menyimpan kerendahan hati. Aku sering kembali ke proyek lamaku. Duduk bersama tukang-tukang yang dulu jadi teman kerja. Kadang aku bantu aduk semen. Kadang cuma duduk makan nasi bungkus. Mereka memanggilku masih dengan Mas Rio. Dan aku membalas mereka dengan pelukan atau tepukan di bahu. Karena aku tahu, aku lahir dari peluh dan debu. Dan aku akan tetap menjaga itu. Satu malam di akhir pekan, aku dan Nabila duduk di halaman belakang, menatap bintang. Anak kami tertidur di kamar, sementara suara jangkrik dan angin lembut menjadi musik malam kami. "Mas," katanya pelan, "apa kamu pernah menyesal memilih jalan ini?" Aku menggeleng. "Enggak. Karena semua ini dimulai dari kamu." Dia tersenyum. "Aku dulu cuma ikut kata hati. Tapi ternyata Allah menuntun kita ke sini." Aku genggam tangannya. Dalam hati, aku tahu. Semua ini belum berakhir. Tapi satu hal yang pasti, aku tak akan pernah berhenti. Dari tukang, aku belajar membangun dengan tangan. Dari keluarga, aku belajar mencinta dengan hati. Dan dari rakyat, aku belajar memimpin dengan nurani. Esok hari, akan ada tantangan baru.
Tapi aku siap. Karena jalan yang kupilih, bukan jalan yang instan. Melainkan jalan panjang yang lahir dari luka, dipupuk oleh cinta, dan dijaga oleh kesabaran. Dan perjalanan ini, baru saja dimulai. Setelah pelantikan periode keduaku selesai, hari-hari berikutnya bukanlah tentang pesta atau perayaan. Justru saat itulah segalanya baru benar-benar dimulai. Jika sebelumnya aku membangun fondasi, maka kali ini aku harus membangun atap. Atap yang menaungi ribuan harapan, keluh kesah, dan cita-cita rakyat di kabupaten ini. Setiap pagi, aku bangun pukul 4. Sholat tahajud bersama Nabila, lalu duduk di teras kecil rumah kami sambil menyeduh kopi buatan tangannya. Saat matahari mulai naik, aku sudah berada di kantor bupati, menyapa petugas kebersihan, mengecek jadwal harian, dan membaca laporan-laporan yang menumpuk di meja. Aku tahu, jabatan bukanlah hadiah. Jabatan adalah ujian. Dulu aku hanya berpikir bagaimana mengubah hidupku sendiri. Sekarang aku harus memikirkan hidup ribuan orang yang menggantungkan masa depannya pada kebijakan-kebijakan yang kutandatangani. Satu pagi, seorang ibu datang ke kantorku. Namanya Bu Sulastri. Ia membawa anaknya yang menderita gizi buruk. Tubuh anak itu kurus, kulitnya kering, dan matanya cekung dalam. Dengan suara gemetar, ia berkata, "Pak Bupati, saya nggak datang buat minta uang. Saya cuma minta anak saya bisa diselamatkan." Aku menatap anak itu. Hatiku seketika tercabik. Setelah menghubungi dinas kesehatan dan memastikan anak itu dirawat segera, aku pulang ke rumah dengan hati gelisah. Di depan Nabila, aku menangis. Bukan karena aku lemah, tapi karena aku sadar, masih banyak yang belum kutuntaskan. Malam itu juga aku susun ulang program prioritas. Aku panggil seluruh kepala dinas, dan kukatakan satu hal, kita tidak sedang mengurus angka, kita sedang mengurus manusia. Jika masih ada satu anak yang kelaparan, maka kita belum sukses. Sejak saat itu, program Satu Dusun Satu Pos Gizi diluncurkan. Aku libatkan bidan desa, kader posyandu, dan pemuda Karang Taruna untuk mendampingi keluarga miskin. Kami juga membuka dapur umum di kecamatan rawan pangan. Tak hanya itu, aku buka jalur beasiswa khusus bagi anak-anak dari keluarga petani dan buruh. Tak banyak yang bisa langsung berubah, tapi satu demi satu hasilnya mulai terlihat. Di tengah semua itu, rumah kami tetap sederhana. Aku tak pindah ke rumah dinas, masih tinggal di kontrakan lama yang direnovasi sedikit demi kenyamanan keluarga. Disitulah aku merasa tenang. Disitulah aku masih bisa jadi Rio yang dulu. Bukan hanya bupati, tapi suami, ayah, dan anak menantu. Suatu sore, saat aku pulang lebih awal, aku mendapati Nabila sedang menenun kain batik kecil bersama Bu Ratna di teras. Mereka tertawa kecil. Pemandangan itu membuatku diam di depan pagar, tak ingin mengganggu. Karena aku tahu, kebahagiaan itu dulu terasa mustahil. Tapi sekarang, nyata. Bu Ratna, yang dulu membenciku, kini menjadi pendukung terbesarku. Ia sering datang ke kantor, membawa makanan untuk staf. Bahkan ikut mengurus anak-anak korban gizi buruk yang kami tampung di panti darurat. Ia tidak hanya berubah, tapi juga tumbuh bersama kami. Namun hidup bukan dongeng yang terus manis. Saat program perbaikan infrastruktur besar mulai dijalankan, aku harus berhadapan dengan para kontraktor lama yang selama ini terbiasa bermain kotor. Mereka mengirim perantara, mencoba menyuap, menawarkan jatah proyek demi kelancaran. Satu malam, seseorang mengetuk pintu rumah. Seorang pria muda membawa koper. Dengan santai ia berkata, "Pak Rio, ini ucapan terima kasih dari kolega kami di pusat. Kalau Bapak mau kerja sama, tahun depan bisa bangun proyek skala nasional." Aku tatap koper itu. Lalu kuarahkan keluar pintu. Kalau kalian pikir aku berdiri di sini karena uang, kalian salah. Aku berdiri di sini karena cinta. Cinta pada rakyat, bukan pada laba. Silakan pergi. Wajah pria itu berubah kaku. Tapi ia tetap tersenyum sopan dan keluar. Sejak itu, aku tahu, jalan yang kupilih bukan hanya berat, tapi penuh jebakan. Namun Allah selalu beri pertolongan. Setelah penolakanku itu, beberapa pejabat muda di provinsi mulai melirik kepemimpinanku. Mereka mengundangku bicara di forum-forum antar daerah. Bahkan gubernur mengajakku berdiskusi soal model pembangunan desa berbasis komunitas. Aku mulai dikenal bukan hanya sebagai bupati termuda, tapi juga bupati bersih dan membumi.
Tapi yang paling menyentuh adalah saat warga dari dusun termiskin datang berbondong-bondong ke kantor kabupaten. Mereka membawa hasil panen singkong dan jagung sebagai hadiah ulang tahunku. Salah satu dari mereka, seorang kakek renta bernama Pak Tirto, berkata sambil menahan air mata, "Kami tak bisa kasih apa-apa, Pak Bupati. Tapi ini hasil tangan kami sendiri. Dulu anak saya putus sekolah. Sekarang dia kuliah karena beasiswa dari Bapak. Kalau bisa, kami ingin doakan Bapak panjang umur." Aku tak kuasa membendung tangis. Aku peluk kakek itu. Dalam hati, aku tahu, inilah harta sejati, kepercayaan dan cinta dari mereka yang dulu tak punya suara. Meski semua berjalan baik, aku tetap menyimpan kerendahan hati. Aku sering kembali ke proyek lamaku. Duduk bersama tukang-tukang yang dulu jadi teman kerja. Kadang aku bantu aduk semen. Kadang cuma duduk makan nasi bungkus. Mereka memanggilku masih dengan Mas Rio. Dan aku membalas mereka dengan pelukan atau tepukan di bahu. Karena aku tahu, aku lahir dari peluh dan debu. Dan aku akan tetap menjaga itu. Satu malam di akhir pekan, aku dan Nabila duduk di halaman belakang, menatap bintang. Anak kami tertidur di kamar, sementara suara jangkrik dan angin lembut menjadi musik malam kami. "Mas," katanya pelan, "apa kamu pernah menyesal memilih jalan ini?" Aku menggeleng. "Enggak. Karena semua ini dimulai dari kamu." Dia tersenyum. "Aku dulu cuma ikut kata hati. Tapi ternyata Allah menuntun kita ke sini." Aku genggam tangannya. Dalam hati, aku tahu. Semua ini belum berakhir. Tapi satu hal yang pasti, aku tak akan pernah berhenti. Dari tukang, aku belajar membangun dengan tangan. Dari keluarga, aku belajar mencinta dengan hati. Dan dari rakyat, aku belajar memimpin dengan nurani. Esok hari, akan ada tantangan baru. Tapi aku siap. Karena jalan yang kupilih, bukan jalan yang instan. Melainkan jalan panjang yang lahir dari luka, dipupuk oleh cinta, dan dijaga oleh kesabaran. Waktu berjalan begitu cepat. Aku masih ingat dengan jelas saat pertama kali mengenal Nabila di proyek desa, dengan tangan kotor oleh semen dan tubuh dibakar terik matahari. Dan kini, aku berdiri di depan ribuan warga dalam acara pelantikan pejabat desa sekabupaten. Tak lagi hanya sebagai bupati, tapi sebagai simbol perubahan, simbol bahwa dari bawah pun seseorang bisa naik jika tidak menyerah. Usai acara, aku duduk di ruang kerjaku, memandangi dinding yang kini penuh piagam dan penghargaan. Tapi yang paling menyentuh hati adalah foto kecil di sisi kanan. Aku, Nabila, dan Bu Ratna, sedang berdiri bersama di depan rumah kontrakan lama kami. Rumah itu kini sudah direnovasi, tapi kami sepakat tidak akan menjualnya. Rumah itu saksi perjuangan, saksi luka dan penyembuhan, tempat awal segalanya bermula. Sore itu, seorang anak muda datang menemuiku. Bajunya lusuh, wajahnya tampak cemas. Ia memperkenalkan diri sebagai anak tukang becak dari desa pinggiran. "Pak Rio, saya hanya ingin bilang cerita Bapak bikin saya berani bermimpi." Aku tersenyum. Kutepuk pundaknya. "Jangan pernah berhenti bermimpi, Dik. Dan jangan takut kerja kotor, asal hati bersih." Ia meneteskan air mata. Aku pun ikut terharu. Karena aku tahu, dulu aku pun berdiri dari titik itu. Malamnya, aku duduk di ruang keluarga bersama Nabila dan anak kami yang kini berusia 5 tahun. Ia duduk di pangkuanku, bertanya polos, "Ayah dulu kerja apa?" Aku tersenyum. "Ayah dulu tukang bangunan." Matanya membulat. "Yang ngangkat batu?" Aku mengangguk. "Iya. Yang ngangkat batu, yang ngaduk semen, yang bikin rumah orang-orang." Ia terdiam sejenak, lalu memelukku erat. "Aku mau jadi kayak ayah." Air mata menetes di pipiku. Tapi bukan air mata sedih. Ini adalah air mata bahagia yang lahir dari perjalanan panjang penuh luka, penuh kesabaran, dan penuh cinta. Dan disinilah aku, menuliskan lembaran terakhir dari perjalanan ini. Jika ada satu ayat yang selalu menjadi penguatku sejak awal, maka itu adalah Inna ma'al usri yusro. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Quran Surat Al-Insyirah ayat 6. Ayat ini menjadi tonggak hatiku saat semua pintu tertutup, saat dunia terasa menghina, saat cinta kami diremehkan. Tapi aku belajar bahwa kesabaran dan keikhlasan adalah anak tangga dari takdir yang tinggi.
Hikmah dari cerita ini bukan hanya tentang seorang tukang bangunan yang jadi bupati, tapi tentang bagaimana setiap manusia punya potensi besar yang bisa mekar, asal tidak menyerah. Bahwa cinta sejati tidak mengenal kasta. Bahwa luka masa lalu bisa sembuh jika disiram dengan ketulusan. Bahwa pengkhianatan harus dibalas dengan ketegasan, tapi tidak dengan dendam. Dan bahwa jabatan bukanlah kemuliaan, tapi ujian paling berat yang menanti balasan hanya jika dijalani dengan kejujuran. Kepada siapapun yang mendengar cerita ini, jangan pernah remehkan seseorang hanya karena bajunya kotor atau hidupnya susah. Karena bisa jadi, ia sedang membangun jalan yang kelak membuatmu kagum, dan mungkin menyelamatkan hidupmu. Dan kepada mereka yang masih merasa kecil di mata dunia, ingatlah, semua bintang lahir dari gelapnya malam. Dari debu aku datang. Dan dengan izin Allah, aku menjelma cahaya.